Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 109. Tuan Besar Aleda hanya mengucapkan kalimat itu, tapi semua orang yang hadir langsung mengerti, lagi pula mereka tidak bodoh. Tidak heran Tuan Besar Aleda tiba-tiba menyuruh cucunya dandan secantik mungkin. Ternyata ingin menargetkan Tuan Muda Smith. Meskipun peluang ini lebih rendah daripada memenangkan lotre, tapi bagaimana kalau berhasil memikat hati Tuan Muda Smith? Itu jelas sebuah batu loncatan besar bagi keluarga Aleda. Mata semua orang berbinar. 3 bersaudara itu punya seorang putri. Simon, Darwin, dan bahkan Stella punya 1 putra dan putri. Di sisi lain hanya Lucas yang memiliki seorang putri. Tuan Besar Aleda ini biasanya kurang suka melihat Mary, menantu perempuan keduanya, karena tidak melahirkan seorang putra. Jadi mana mungkin senang pada Mary. Perlakuan yang berbeda selalu membuat Mary marah. Rencana keluarga Aleda ini dipakai oleh banyak keluarga kaya di kota Bandung juga. Salah satunya adalah bagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing berpihak pada Damon dan aliansi bisnis Bandung. Kemudian adalah menyuruh cucu atau anak mereka berdandan cantik untuk memikat Tuan Muda Smith. Walaupun peluangnya kecil, tapi setiap orang menaruh harapan akan hal itu. Pada hari resepsi, Erwin mengendarai mobil ke rumah Lina, bersiap menjemput Lina untuk menghadiri resepsi di klub keuangan Jet. Tapi begitu tiba di depan pintu, terdengar suara Lina dan Mary yang sedang berdebat di lantai atas. "Bu, Erwin tak suka aku pakai gaun terbuka. Itu hampir seperti tidak menutupi tubuh sama sekali." Lina sangat tidak senang Mary bersikeras memaksanya memakai gaun yang sangat mengekspos tubuhnya. "Ini untuk kebaikan kamu sendiri. Kalau tidak tunjukkan sedikit tubuhmu, bagaimana kau bisa menarik perhatian Tuan Muda Smith? Kamu membuatku kesal saja. Jangan sia-siakan kecantikanmu." Mary menatap Lina dengan kecewa. "Untuk apa menarik perhatian Tuan Muda Smith? Aku sudah punya Erwin." Lina menolak secara langsung dan dibuat kesal oleh ibunya. "Selain itu, aku tak peduli menikah dengan keluarga kaya. Aku cuma mau hidup damai dengan Erwin." Setelah mengatakan ini, Lina dengan marah meninggalkan gaun itu dengan Mary dan turun ke lantai bawah dengan gaun putih yang biasanya dia pakai. Begitu tiba di pintu masuk tangga, wajahnya yang cantik langsung senang kembali saat melihat kedatangan Erwin dan buru-buru mendekati Erwin. "Erwin, akhirnya kamu datang juga. Yuk, kita duluan aja." Lina memegang lengan Erwin dengan penuh kasih sayang dan mendesak. Dia tak mau melihat ibunya marah-marah. "Tante sama paman tak akan menyalahkanku, kan?" Erwin berkata tanpa daya. "Santai saja. Yuk, cepat, sebelum ibuku menyusul ke sini." Apa yang dikatakan Lina benar. Begitu Lina selesai berbicara, Mary langsung menyusul dari lantai atas dengan ekspresi marah dan gaun yang terbuka di tangan. Erwin yang melihat ini terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka undangan yang dia sebarkan akan berpengaruh sebesar ini. Bahkan sampai Mary juga ikut bertindak. Namun Erwin jelas telah meremehkan daya pikat status tuan muda keluarga Smith terhadap para wanita dan gadis. Setelah membawa Lina sampai ke depan pintu klub keuangan Jet, Erwin baru sadar akan pengaruh identitas Tuan Muda Smith. Di depan pintu klub keuangan Jet, terparkir banyak mobil mewah di parkiran. Dan juga banyak orang yang terus berdatangan. Larangan keluarga Redderson tidak banyak berpengaruh pada para bos bisnis ini. Baik secara langsung diabaikan begitu saja ataupun mengutus seseorang untuk berpartisipasi dalam penyamaran, agar terhindar dari larangan. Selain itu, Erwin juga menemukan sebuah fenomena, yaitu para bos bisnis yang datang ke resepsi kali ini kurang lebih membawa junior mereka. Dan kebanyakan adalah perempuan yang semuanya berpakaian bagus. Pakaian yang mereka kenakan juga terlihat saling bersaing di sini. "Ramai sekali, lebih ramai dari sebelumnya. Terlebih lagi yang gadis-gadis terlalu banyak di sini." Mulut Lina terbuka karena kaget dengan jumlah para gadis yang akan datang ke resepsi bersifat komersial ini. Hanya melihat sekilas saja setidaknya sudah ada 100 gadis muda yang cantik. Banyak sekali gadis cantiknya. Erwin menghela nafas sedikit dan tak mengerti apa yang difikirkan para bos bisnis ini. "Gadis di sini cantik-cantik ya." Lina sedikit cemburu begitu melihat Erwin menatap para gadis cantik yang tidak jauh. Terutama karena semua gadis cantik di sini memakai pakaian yang sangat terbuka. Lumayan. Erwin mengangguk tanpa sadar dan langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi melanjutkan. "Tetapi tidak secantik Linaku." "Baguslah kalau begitu." Lina mengkerutkan keningnya dan berkata dengan lembut. Saat mengatakan itu, dia juga dengan erat memeluk lengan Erwin.
Sementara keduanya mengobrol dengan akrab, suara yang familiar terdengar dari belakang. Erwin, Lina, kenapa kalian berdua di sini? Menempel seperti itu tak panas ya? Setelah mendengar suara itu, Erwin dan Lina menoleh bersamaan dan melihat Fiona yang berdiri sambil tersenyum pada mereka. Tapi hari ini Fiona berpakaian sangat seksi dan memukau. Dia memakai gaun tanpa bahu dan lengan yang berwarna merah muda. Kedua lengan dan baju yang seputih salju benar-benar terbuka. Ditambah aksesoris kuning mutiara yang mempesona di lehernya. Itu adalah kalung lelang amal sebelumnya yang Erwin beli dengan 10 miliar dan dihadiahkan kepada Lina, yang kemudian berpindah tangan kepada Fiona. Dengan sepasang sepatu hak tinggi seksi ungu merah muda, riasan tipis di wajah dan rambut gelombang itu benar-benar penampilan yang terlihat menakjubkan. Astaga, Tuhan, Fiona, dandanan cantik ini mau kencan buta. Lina membuka mulutnya dengan ekspresi terkejut karena belum pernah melihat Fiona berpakaian begitu seksi. Ibuku yang suruh dandan seperti ini untuk memikat hati tuan muda Speed itu. Apa yang membuatmu pikir aku akan dandan seperti ini? Fiona sendiri juga sedikit kesal. Setelah mengenakan gaun ini, ternyata rasanya sangat tidak nyaman saat berjalan. Dan bahkan hampir jatuh beberapa kali. Kukira cuma ibuku yang memaksa, ternyata ibumu juga. Lina tersenyum lembut. Bukan cuma kita berdua, lihatlah para gadis yang datang ke resepsi ini. Hampir semua dandan sebagus mungkin. Fiona cemberut, tapi cukup menantikan tuan muda Smith ini juga. Kedatangan tuan muda Smith ini adalah kesempatan yang langka. Jika cukup beruntung dapat memikat hati tuan muda top di dunia ini, maka tidak perlu dijelaskan lagi ketenaran dan keuntungannya. Fiona sendiri sebenarnya menaruh sedikit harapan juga, karena rasanya pasti sangat luar biasa kalau bisa berpacaran dengan tuan muda seperti itu. Apalagi kalau bisa menikah, itu pasti sesuatu yang bisa membuatnya senang sampai bangun dari mimpi. Lina, pakaianmu terlalu sederhana ini. Tapi ya, kamu sudah punya Erwin sih, jadi tuan muda Speed itu buat aku aja. Kata Fiona sambil bercanda dan menaruh sedikit harapan juga. Meskipun Lina berpakaian sederhana hari ini, tapi para cantiknya sudah melampaui semua garis yang ada di sini. Ayo kita masuk, aku punya undangannya. Kata Erwin sambil berjalan ke klub keuangan Jet terlebih dahulu. Kali ini Erwin punya surat undangan, jadi mereka bertiga bisa langsung masuk. Fiona tidak berjalan bersama orang tuanya, melainkan memilih untuk bersama Lina. Ini masih ruang tamu yang sama seperti sarang burung, tapi hanya lebih ramai daripada yang sebelumnya. Untungnya Damon dan yang lain sudah mengatur semuanya dengan baik. Ruang tamu dipenuhi dengan berbagai jenis makanan prasmanan mewah, anggur merah, dan bahkan ada pelayan spesial memandu para tamu. Ketika Erwin dan yang lainnya masuk, ruang pertemuan sudah ramai. Kira-kira sekitar lebih dari 1.000 orang. Dan ada orang yang terus berdatangan juga, masih belum berhenti. Erwin, yuk kita cari makan dulu, karena terburu-buru aku jadi belum sarapan. Kata Lina sambil menyeret Erwin ke meja prasmanan di samping untuk mengambil beberapa makanan ringan. Ketika melihat ada begitu banyak makanan enak yang tersedia, Fiona tidak bisa menahan diri lagi. Sedangkan Erwin juga tidak punya pilihan selain mengikuti. Bagaimanapun, semua yang ada di resepsi sudah diatur oleh Damon, dan tugas Erwin adalah menjadi yang terakhir muncul. Mereka bertiga makan dengan santai, sampai seorang wanita yang seksi dan langsing mendekat dengan segelas anggur merah dan sepatu hak tinggi berwarna emas. Erwin, kebetulan sekali, kamu juga di sini. Suara indah Giselle terdengar dari belakang Erwin. Erwin menoleh tanpa sadar dan melihat Giselle yang berpakaian seksi dan mempesona. Giselle, keluarga Lawrence bukannya memilih berpihak pada keluarga Rick Darsen. Kenapa menghadiri resepsi ini lagi? Erwin sedikit terkejut, tapi pada akhirnya mengerti karena Giselle ini sekarang tidak punya pilihan selain berpihak di sisi Damon. Aku ikut kemanapun di sisi yang kamu berpihak. Giselle menggoda dengan sedikit nada ambigu. Saat berbicara, Giselle bahkan mengedipkan mata pada Erwin. Walaupun Giselle tahu ini tidak akan berpengaruh pada Erwin, tapi hari ini berbeda. Karena kedipan ini bukan untuk dilihat Erwin, melainkan untuk Lina. Erwin, yuk kita ke sana. Lina sedikit cemburu, karena takut Erwin akan tergoda oleh Giselle yang seksi dan mempesona. Erwin hanya mengangguk dan masih tidak mengerti mengapa Lina tiba-tiba ingin pergi dari sana. Giselle yang menyaksikan Erwin diseret oleh Lina merasa sedikit kecewa sebenarnya. Tak lama kemudian para tamu kira-kira sudah tiba semua. Total orang yang ada di sini hampir mencapai 2.000 orang. Resepsi skala ini jelas merupakan resepsi terbesar yang pernah ada di kota ini. Damon mengangkat mikrofon dan naik ke tengah panggung, menyapa semua orang sekaligus berterima kasih kepada semua orang yang datang ke resepsi ini.
Kemudian tanpa basa-basi, Damon langsung menyatakan tujuan resepsi. Pada resepsi ini, kami, Halbert Group, ingin bekerja sama dengan Anda semua untuk membentuk aliansi bisnis dagang baru. Keuntungan, diskon, beserta prospek pengembangan yang kami tawarkan akan jauh melebihi aliansi bisnis Bandung. Begitu Damon selesai berbicara, penonton langsung gempar. Damon ini jelas ingin bersaing secara langsung dengan aliansi bisnis Bandung. Para hadirin juga mulai menantikan tindakan preferensial seperti apa yang bisa dilakukan Damon untuk menarik peminat untuk bergabung. Aliansi ini sementara bernama Aliansi Bisnis Dagang Airline. Dan siapapun yang bergabung akan menikmati kebijakan preferensial berikut. Damon langsung ke topik inti. Dia berdaham dan lanjut mengumumkan. 1. Dapat berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan pasar distrik bisnis utara kota. 2. Dapat memasuki klub keuangan C tanpa syarat. Bagi yang memiliki kondisi yang sesuai dapat menikmati bunga 1%. Lebih rendah daripada bank keluarga Regnersen. Dan 3. Pelabuhan kota Walwyn akan terbuka untuk anggota tanpa syarat. 4. Dapat bekerja sama dengan industri keluarga Smith yang memiliki cabang di seluruh penjuru dunia. Dan 5. Setiap kali Damon mengatakan sesuatu, para hadirin tidak berhenti terkejut. Karena setiap keuntungan ditawarkan jauh lebih baik daripada aliansi bisnis Bandung. Dan Damon dengan sengaja menargetkan dan mengungguli semua keuntungan yang bisa diberikan oleh aliansi bisnis Bandung. Ini adalah yang paling menakutkan. Keluarga Regnersen itu berbisnis dalam bidang industri keuangan. Jadi Damon meminjam kekayaan dan pengaruh klub keuangan Jet untuk menargetkan bunga pinjaman yang 1% lebih rendah daripada keluarga Regnersen. Sedangkan keluarga Davis itu unggul di bidang pelabuhan. Jadi Damon membuka pelabuhan di kota-kota terdekat tanpa syarat. Kemudian memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan keluarga Smith untuk menekan keluarga Baxter. Pada saat yang sama, ini juga memungkinkan para pemilik bisnis untuk melihat dengan jelas prospek pengembangan saat ini maupun di masa depan. Bergabung dengan bisnis dagang airline akan jauh lebih menjanjikan daripada aliansi bisnis Bandung. Damon baru saja mengumumkan semua, dan para bos bisnis juga membahas kebijakan tersebut dengan seksama. Ini hanya janji dari Damon, tapi apa benar akan diterapkan? Kalau yang dijanjikan itu benar, aliansi bisnis dagang airline ini pasti bisa menumbangkan aliansi bisnis Bandung milik keluarga Regnersen, kan? Damon memang hebat. Dia benar mau menghancurkan pesaingnya dalam sekaligus. Untungnya aku datang ikut resepsi ini. Kedatanganku kali ini tidak sia-sia. Aliansi bisnis dagang airline ini jelas jauh lebih baik daripada aliansi bisnis Bandung itu. Banyak bos bisnis yang mempercayai karakter Damon. Jadi jelas juga percaya dengan apa yang dikatakan Damon dan menunggu pembagian kontraknya untuk bergabung. Namun kata-kata dari suara yang tidak bersahabat mengacaukan keputusan semua orang. Tuan Damon, keuntungan yang diumumkan memang menggiurkan, tapi apa benar bisa diterapkan? Atau jangan-jangan cuma janji manis saja? Yang mengatakan itu adalah Ersan, putra tertua dari keluarga Regnersen. Pada saat ini, sudut mulutnya tersenyum tipis dan bertekad untuk mengacaukan resepsi ini. Kemunculan dan keraguan Ersan menimbulkan keributan di antara orang-orang di tempat kejadian. Mereka semua dari awal memang sudah memiliki keraguan ini. Tapi begitu keraguan ini diangkat, mereka merasa keuntungan yang ditawarkan ini benar-benar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan menimbulkan banyak diskusi untuk sementara waktu. Apa kalian pikir Tuan Damon bisa menerapkan semua? Sepertinya keuntungan ini memang terlalu bagus sampai terasa tidak realistis. Mari kita lihat dulu apa yang akan dikatakan Damon. Damon tampaknya sudah menduga akan muncul seseorang yang akan mengacaukan resepsi ini. Dia tidak terlihat marah, melainkan mengangkat mikrofon dan terus berbicara. Keraguan pemuda ini ada benarnya. Bagaimanapun, keuntungan yang diberikan aliansi bisnis dagang airline jauh lebih baik daripada aliansi bisnis Bandung. Tapi untuk menghilangkan keraguan semua orang, aku dapat menginformasikan satu persatu. Damon sangat percaya diri dengan apa yang dia katakan, dan langsung memanggil CEO dari 3 keluarga besar di utara kota untuk naik ke atas panggung. Kemudian meminta mereka untuk berdiri di sampingnya dan memperkenalkan diri. Ada semua seharusnya mengenali ketiga orang ini. Mereka adalah CEO dari 3 grup keluarga besar di utara kota. Aku akan meminta mereka untuk mengkonfirmasi pembukaan pasar di utara kota. Meskipun Damon memegang satu-satunya kekuatan di utara kota, tapi akan lebih baik lagi jika CEO dari ketiga keluarga besar ini untuk berbicara, untuk memastikan secara pribadi. Morgan Cole segera berbicara sebagai perwakilan. Para hadirin sekalian,
Untuk mengaktifkan suasana pasar di distrik Kota Utara, kami bertiga dan Tuan Demon sudah memutuskan untuk bekerja sama dan membuka distrik baru, khusus untuk anggota Aliansi Bisnis Dagang Erlin, dan melarang bagi yang bukan anggota. Begitulah pernyataan ini keluar, ada diskusi panas di antara para bos bisnis. Tapi hal ini berada dalam kendali High Build Group, jadi keuntungan ini sudah diduga oleh mereka. Tapi tetap ada beberapa bos yang berminat. Utara kota kira-kira memiliki 200.000 penduduk. Dulunya tempat itu didominasi oleh 3 keluarga besar. Jadi tidak bisa masuk atau ikut campur. Tapi sekarang mereka diberi kesempatan terbaik untuk memasuki pasar utara kota. Oleh karena itu mana mungkin mereka melewatkan ini. Selanjutnya, kita akan mengkonfirmasi keuntungan kedua untuk mendapatkan kepercayaan Anda semua. Aku secara khusus mengundang Andy, manajer umum klub keuangan Jet, untuk menjelaskan secara langsung. Sambil berbicara, Demon menyerahkan panggung kepada Andy. Di depan tokoh yang bagaikan dewa keuangan di kota Bandung ini. Bahkan Demon tidak berani meremehkannya. Selain itu, Andy setuju untuk bergabung juga karena memberi muka pada Erwin. Begitu Andy naik ke atas panggung, semua orang di tempat itu langsung memandangnya. Bagaimanapun, Andy bertanggung jawab atas klub keuangan Jade. Jelas mereka akan berusaha untuk menyenangkannya. Setelah Andy mengangkat mikrofon dan menyapa semua orang, dia langsung mulai ke intinya. Para hadirin sekalian, mulai hari ini klub keuangan Jet kami akan segera resmi bergabung dengan bisnis dagang Erlin. Dan semua anggota bisnis dagang Erlin akan diperbolehkan memasuki klub keuangan Jet tanpa syarat. Selain itu, untuk perusahaan dengan kondisi yang sesuai, bunga pinjaman yang kami tawarkan 1% lebih rendah dari bank keuangan Regnersen. Begitu kata-kata itu keluar, para bos bisnis menjadi semakin bersemangat. Manajer umum klub keuangan Jet secara pribadi menjelaskan ini, yang berarti sudah jelas kebenarannya. Dengan keuntungan yang lebih baik, tentu itu menarik minat dari para bos bisnis. Ekspresi Erlin yang mendengar ini semakin jelek. Tindakan ini tidak lain adalah merebut bisnis keluarga Regnersen. Jika para bos bisnis ini bergabung dengan aliansi bisnis dagang Erlin, maka industri keuangan keluarga Regnersen pasti akan mengalami dampak yang besar. Mana mungkin Erlin hanya tinggal diam. Untungnya keluarga Regnersen masih punya dukungan dari keluarga Baxter dari ibu kota. Ini adalah kartu pamungkas mereka. Meskipun surat undangan Demon menyatakan bahwa Tuan Muda Smith akan hadir, tapi Erlin masih tidak percaya. Demon bisa menggerakkan Tuan Muda kelas dunia seperti itu untuk menghadiri resepsi kelas 3. Jadi dia langsung melakukan provokatif. Tuan Demon, bagaimana dengan Tuan Muda Smith yang disebut dalam surat undangan? Mana orangnya? Kenapa tak ada sosoknya? Tanpa dukungan keluarga Smith, aliansi bisnis dagang Erlin ini masih tertinggal jauh di belakang aliansi bisnis Bandung. Paling-paling hanya bisa bertahan tanpa bisa berkembang pesat di kota Bandung. Kata-kata Erlin membangun keraguan semua orang yang hadir, dan membuat mereka semua angkat bicara. Benar Tuan Demon, bagaimana dengan Tuan Muda Smith? Mana orangnya? Tuan Demon, biarkan Tuan Muda Smith keluar dan bicara beberapa kata dengan kami. Ya, kami juga mau berteman dengannya. Sebagian besar alasan mereka datang ke sini kali ini adalah untuk bertemu dan berteman dengan Tuan Muda Smith. Mereka bahkan sampai membawa anak perempuan mereka untuk memikat hati Tuan Muda Smith itu. Melihat kerumunan yang berteriak, Erlin mengangkat sudut mulutnya karena ini adalah efek yang diinginkannya. Melihat ini, Erwin yang berdiri di tengah kerumunan tahu bahwa sudah waktunya untuk tampil. Tapi dia tidak boleh tampil dengan pakaian ini dan harus ganti pakaian. Jadi dia menoleh dan berkata kepada Lina, Lina, aku ke toilet dulu, tunggu aku di sini. Setelah mengatakan itu, Erwin buru-buru keluar dan mengirim pesan kepada Demon. Aku lagi di kantor Andy, suruh mereka tunggu setengah jam, aku akan segera keluar. Demon yang menerima pesan itu pun langsung menghela nafas lega dan segera umumkan kepada semua orang. Para hadirin sekalian, Tuan Muda Smith akan tiba setengah jam lagi, jadi harap bersabar. Aku, Demon, tidak akan pernah menipu kalian, jadi silakan nikmati waktu kalian di sini. Setelah mengatakan ini, Demon meletakkan mikrofon dan turun dari panggung. Kemudian ke kantor Andy untuk mencari Erwin. Setelah Demon pergi, semua orang sangat menantikannya dan mulai berdiskusi. Terutama para gadis, saking menantikannya seolah penggemar fanatik yang sedang menunggu kemunculan idola mereka. Fiona tanpa sadar ingin maju agar dapat perhatian Tuan Muda Smith itu. Jadi berkata lagi pada Lina, Bersama